Shalom, Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Penatua Sherlina Sambara. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita tabiskan ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 16 yang menyatakan, "Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Sampai hari ini, ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami.
sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Jika kita sudah menemukan, biarlah Alkitab kita terbuka dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang begitu sempurna yang menyertai kami sepanjang hari hidup kami sampai hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, bimbinglah hati dan pikiran kami ya Bapa melalui Roh-Mu yang kudus di saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu, serta layakkanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Roh-Mu yang kudus yang berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat
di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah semua dalam keadaan baik, dan kita tetap semangat karena kasih dan damai sejahtera serta sukacita akan melimpah senantiasa dalam kehidupan kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang pasti pernah mendengar kata mujizat. Mujizat adalah salah satu faktor pendorong dan penyemangat orang untuk datang ke gereja atau dalam suatu persekutuan. Mereka mencari Tuhan dengan harapan ingin mendapatkan mujizat, seperti sakit disembuhkan, masalah terselesaikan, ekonomi keluarga dipulihkan, dan sebagainya. Namun di sisi lain juga ada yang kurang percaya mendengar kata mujizat. Mereka menganggap mujizat adalah cerita masa lalu di zaman Alkitab. Apakah benar demikian? Jemaat Tuhan, ketahuilah bahwa mujizat sampai hari ini dan untuk selamanya tetap ada. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini sangat menarik, karena kita dapat belajar bagaimana rasul-rasul dan pekabaran Injil memperlihatkan karya Roh Kudus yang bekerja melalui pelayanan memberitakan Injil Kristus di berbagai tempat, serta tantangan dan hambatan dalam pelayanan. Demikian juga penganiayaan serta mujizat-mujizat dan tanda-tanda mengikutinya, sehingga semakin banyak orang percaya. Tujuan daripada pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul yang memiliki kuasa dari Tuhan untuk memberikan kelepasan atau kemerdekaan manusia dari berbagai kehidupan. Sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, yaitu kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Artinya Tuhan memberikan kemerdekaan hidup itu merupakan anugerah Tuhan. Kemerdekaan diperoleh bukan karena kehebatan perjuangan manusia, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan,
sehingga diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita saat ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 hendak memberitahukan tentang buah dari pekabaran Injil, yaitu yang pertama, kesatuan orang percaya dalam persekutuan bersama para rasul melalui kebersamaan di Serambi Salomo, ayat 12, yaitu suatu persekutuan yang erat dan mengherankan. Mereka berkumpul, bersatu dan bersekutu sambil mendengarkan khotbah rasul-rasul tentang firman Allah. Mereka juga melihat dan menikmati berbagai tanda-tanda dan mujizat yang diperbuat oleh para rasul karena kelimpahan kasih setia dan karunia Tuhan. Kemerdekaan ini hendak menyatakan bahwa iman kepercayaan kepada Yesus Kristus sekaligus menjadi kesaksian bagi mereka yang belum percaya. Dan kita bisa melihat dampaknya. Ada yang percaya, ada yang menggabungkan diri dalam persekutuan tersebut, bahkan dikatakan mereka makin bertambah jumlahnya, baik laki-laki dan perempuan, ayat 14. Penyebabnya tidak lain selain melihat mujizat dan tanda yang dilakukan para rasul, juga dikarenakan cara hidup dan kebersamaan orang percaya serta ada sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah tanda-tanda persekutuan yang indah jika di dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera. Tetapi ada juga yang tidak atau belum mau menggabungkan diri, atau kemungkinan orang Yahudi yang belum melepaskan tradisi Taurat. Jadi mereka masih ragu-ragu dalam memutuskan untuk bergabung. Walaupun begitu, mereka sangat menghormati, mengikuti Kristus, pengikut Kristus yang berkumpul. Ayatnya yang ke-13. Menarik sekali dalam persekutuan tersebut karena ada satu kelompok yang di dalam kebersamaan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi ada juga yang masih ragu atau tidak mau bergabung. Namun mereka saling menghormati satu sama yang lain. Dalam bacaan ini hendak menekankan bahwa orang percaya mendapatkan kemerdekaannya dalam menyatakan iman dan sekaligus mempertontonkan imannya tanpa ada gangguan. Di sini kita bisa melihat bagaimana karya Roh Kudus bekerja dengan tidak membatasi ruang dan waktu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah pentingnya kebersamaan di dalam membangun persekutuan. Yang kedua, hasil atau buah pekabaran Injil yang dilakukan oleh rasul-rasul Tuhan, yaitu ada penyembuhan orang sakit dan pembebasan orang dari roh-roh jahat. Ayat 15 sampai 16. Tidak dapat dipungkiri bahwa Yesus Kristus telah melimpahkan atau mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada para rasul untuk menyatakan otoritas dan kedaulatannya. Dan puji Tuhan, mereka dapat menyembuhkan orang-orang sakit dan membebaskan orang-orang dari berbagai kerasukan roh jahat. Kuasa para rasul inilah yang juga menjadi daya tarik dan sekaligus membuka mata hati dan pikiran mereka melihat keselamatan yang disampaikan oleh para rasul. Mereka juga rindu diselamatkan, dibebaskan, dan dimerdekakan dari berbagai kesukaran dan beban hidup yang selama ini menghantui mereka. Dalam teks ini hendak menekankan adanya kemerdekaan fisik
yang kemudian membawa mereka menemukan anugerah keselamatan dari Tuhan. Jemaat Tuhan, sungguh luar biasa mujizat Tuhan kalau kita mengikuti Tuhan secara pribadi atau dalam persekutuan. Datang dengan kerendahan hati dan mengucap syukur atas pemeliharaan serta pertolongannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita pelajari dari bacaan kita sebagai orang percaya kepada masa kini? Yang pertama yaitu kebersamaan dengan saling bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Rindu bersekutu dengan saling menguatkan dan menopang merupakan kekuatan untuk keluar memberitakan Injil melalui perbuatannya. Dengan persekutuan yang erat untuk mendengarkan serta mempelajari dan merenungkan firman Tuhan yang ajaib akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan kebersamaan persekutuan yang erat dan yang indah dimulai dari rumah tangga kita sendiri. Karena firman Tuhan menyatakan dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, jangan menjauhi persekutuan. Jangan meremehkan persekutuan yang diadakan di setiap pertemuan orang percaya. Tapi mari kita sama-sama mengambil bagian dalam kebersamaan. Kita meminta kepada Tuhan supaya persekutuan kita semakin erat dan kuasa Allah semakin dinyatakan, sehingga kita dapat melayani saudara-saudara kita yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Khususnya situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih pergumulan berat seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia. Karena memberikan dampak kepada kesehatan, psikologi, sosial, dan ekonomi. Ketakutan dan kecemasan menghadang kehidupan manusia. Namun, kembali kita bersyukur bahwa pemerintah kita sedang berusaha mengadakan vaksin sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Kita dapat melihat semua ini karena wujud dan kepedulian Tuhan kepada manusia saat menghadapi situasi dan pergumulan yang berat. Dalam situasi tersebut, dalam kebersamaan persekutuan, mari kita saling menguatkan, saling mengingatkan untuk tetap setia dalam menjalankan protokol kesehatan dan juga berdiakonia kepada sesama kita. Kemudian yang kedua, mujizat Tuhan adalah ketika orang percaya mampu mempertontonkan keteladanannya dalam setiap kehadirannya di mana saja. Memberikan semangat ketika melihat orang yang hilang pengharapan. Memberi solusi ketika orang kehabisan akal menjalani hidupnya. Dan memberikan senyum ketika orang berada dalam kesedihan. Karena mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Alkitab menyatakan bahwa tanda-tanda ajaib dan mujizat senantiasa menyertai perjalanan hidup orang percaya yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar dalam pelayanan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk senantiasa membangun persekutuan yang kuat dan erat dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing, orang berkata, "Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu lah, sehingga ibadah minggu yang kami laksanakan secara virtual dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah kami seperti murid-murid Tuhan yang selalu membangun dan tekun dalam persekutuan yang erat, sehingga kami menjadi berkat buat sesama kami. Bapa di dalam surga, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Berikan selalu hati yang selalu percaya dan tidak berserah kepada keadaan atau pergumulan yang dihadapi, tetapi biarlah selalu mengandalkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan yang sedang berjuang hari ini. Biarlah mereka berjuang secara rohani, bukan secara duniawi, karena kami mau tunduk kepadamu ya Tuhan, dan taat akan firman Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan datang melawat dan Tuhan sembuhkan sakit penyakit yang dialami, karena kami percaya Roh Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bapa dalam surga, berkatilah jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan, baik di rumah, di kantor-kantor, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, TNI Polri, dokter, para medis, guru-guru, ataupun yang sedang bekerja di luar daerah. Berkatilah jemaat Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan, agar mereka selalu menjadi berkat dimanapun berada. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam segala kehidupan, dalam pergumulan, dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa dalam surgawi, berkati juga jemaat Tuhan yang sedang bersukacita dalam minggu ini, karena penambahan usia atau ulang tahun perkawinan atau keberhasilan. Kiranya mereka selalu mengucap syukur dalam segala hal atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati juga persekutuan gereja-gereja yang ada di Kota Mataram, khususnya Gereja GPIB Immanuel WR Supratman. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati Pendeta Yance Tonapa beserta keluarga. Demikian juga Pendeta David Darius dan keluarga, dan Pendeta Sony dan keluarga, serta Vikaris Jonathan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, sehingga hamba-hamba Tuhan dapat melayani jemaat Tuhan dengan tidak kekurangan satu apapun. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan.
Berkati Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya, serta para menteri-menteri TNI, Polri, berikan hikmat dalam memimpin bangsa kami, sehingga terus berjalan di dalam jalan-Mu untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa kami. Khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini menjadi pergumulan bangsa dan negara kami. Demikian juga ya Tuhan, Engkau memberkati Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama jajarannya dan Wali Kota Mataram dan jajarannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan hikmat serta kesehatan dalam memimpin Nusa Tenggara Barat khususnya dan Kota Mataram, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga unit-unit misioner yang ada di GPIB Immanuel Mataram dalam pelayanan kebersamaan, demikian juga pemandu lagu, pemain organ, multimedia, dan karyawan gereja. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Bapa dalam surgawi, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan
Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 4-5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.